Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Beni. Waalaikumsalam Pak, selamat pagi Pak. Gimana kabarnya Bu Beni? Alhamdulillah sehat ya Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi di sini Bu Beni kita sebagai observer kita akan memulai untuk pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan. Kita minta izin untuk bertanya sama Bu Beni terkait dengan observasi di kelas Ibu Beni. Nggih. Nggih, Pak, siap. Jadi Bu Beni ya, mohon maaf untuk pertama di sini saya bertanya Bu Beni, KD dan indikator apa yang akan Ibu Beni sajikan di kelas Ibu ini? Indikator yang akan saya sajikan itu Pak, mempelajari dan mengamalkan perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Oh gitu ya. Jadi sesuai dengan mata pelajaran Ibu matematika. Jadi di sini akan diterapkan yaitu dengan berkolaborasi antar teman ya, berdiskusi memecahkan masalah tentang matematika tadi ya. Iya, Pak. Terus pertanyaan kedua Ibu Beni, kira-kira metode apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran KD ini, kompetensi dasar? Apa alasan Ibu untuk memilih metode tersebut? Metode yang saya gunakan metode inquiry Pak. Karena dengan metode inquiry ini menggunakan maksud saya dengan menggunakan metode ini siswa akan dilatih untuk berpikir kritis dan analisis dalam menemukan suatu jawaban dari permasalahan. Oh iya, sangat jelas sekali ya Bu ya dengan hasil observasi itu tadi. Jadi siswa di sini akan dilatih untuk berpikir kritis untuk memecahkan masalah. Terus yang ketiga pertanyaan Bu, alat dan bahan apa kira-kira ya Bu ya untuk sumber ajar yang Ibu siapkan? Kalau sumber ajar yang saya gunakan itu Pak dari buku-buku yang disediakan oleh sekolah. Biasa menggunakan video pembelajaran yang saya ambil di YouTube agar proses pembelajaran itu lebih menarik Pak. Ceritakan Bu sedikit tahapan pembelajaran yang akan Ibu sajikan pada hari ini. Kalau tahapan-tahapannya itu Pak, tahapan pertama kegiatan awal biasanya mengucapkan salam, berdoa, absensi, menyapa anak, menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengaitkan pembelajaran sekarang dengan sebelumnya. Oh iya. Lalu ada tahapan kedua Pak, yaitu kegiatan inti. Misalnya membaca teks pada buku, menjelaskan kembali teks yang telah dibaca dan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Kemudian Bu, bagaimana semangat belajar siswa di kelas 6 ini setelah full melaksanakan luring? Kalau untuk semangat belajar anak-anak ini tidak sama Pak, berbeda-beda. Semangat belajar setiap peserta didik di kelas 6 ada yang semangat saat pembelajaran, tapi ada juga yang masih rendah motivasinya. Oh iya. Kira-kira apa penyebab semangat belajar siswa itu berbeda-beda ya? Banyak faktor Pak. Antara lain minat belajar mereka, persiapan belajarnya, dan faktor keluarga juga menjadi penyebab semangat anak naik dan turun. Iya Bu ya. Alhamdulillah Ibu sudah sangat meneliti betul karakter anak sampai permasalahan di rumah ataupun di sekolahan. Kemudian apa Bu upaya yang dilakukan Ibu nih untuk memotivasi anak-anak siswa Ibu? Biasanya upaya yang saya lakukan itu memberikan motivasi di awal pembelajaran saat membuka kelas, memberikan ice breaking sebagai tambahan semangat di pertengahan pembelajaran saat anak-anak mulai bosan. Adakah Bu
peran orang tua di rumah juga berpengaruh pada semangat anak ini? Oh iya Pak, sangat berpengaruh karena keluarga merupakan rumah pertama anak mendapatkan ilmu. Di sini kita sebagai guru memerlukan kerjasama dengan orang tua agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Iya, betul sekali ya Bu ya. Apa saja Bu permasalahan siswa yang ditemukan Ibu nih selama proses dalam belajar mengajar ini? Kesulitannya tuh kesulitan dalam memahami materi Pak dari Iya. pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika seperti yang sudah Bapak lihat tadi. Sebagian anak masih belum paham Tentang pembagian tentang tadi ya. pembagian tadi Pak. Ribuan pembagian. Nggih. Iya, dari skala ribuan ya. Bagaimana Bu cara Ibu Feni nih membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar di sekolah nih, di kelas? Saya selalu mengulang kembali materi kepada anak yang belum paham agar nantinya mereka akan paham dengan pelajaran yang saya ajarkan. Iya Bu, betul. Kemudian apa tanggapan Ibu Feni nih mengenai penggunaan metode belajar yang inovatif dan berdiskusi secara kolaboratif? Penggunaan metode belajar yang inovatif akan lebih menarik apalagi saat guru menggunakan metode berbasis TIK. Ini akan membuat rasa penasaran anak dan berdampak pada minat belajar siswa juga. Oke Bu ya, jadi luar biasa sudah apa yang Ibu laksanakan di kelas nih. Terakhir Bu, saya bertanya nih, menurut Ibu Feni, apakah penggunaan metode belajar yang inovatif ini dapat meningkatkan motivasi siswa Ibu? Nggih Pak, benar sekali. Dengan penggunaan metode yang berinovasi dan bervariasi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa-siswa saya. Terima kasih Bu Feni. Tadi adalah diskusi kita pas sebelum atau pra observasi. Semoga nanti setelah observasi ini apa yang Ibu Feni lakukan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu ya. Nanti kita sambung lagi di kegiatan observasi dan pasca observasi. Sekalinya nggak ingat dibidik. Yang lain? Sudah nggak ada. 40 dibagi dengan 7. Berapa hasilnya? 5 ya, 5 ini. 5 ini dikalikan lagi dengan 7. Hasilnya taruh sini 35. 40 dikurang 35. Ini dapat dengan 5. 5 dibagi 7 nggak bisa. Kan? Akhirnya kita tambah lagi 0. Ini 0. Tambah 0 karena dia nggak bisa membagi 7. Paham sampai sini? Ya. Terus setelah itu 50 dibagi dengan 7. Berapa ini hasilnya? 6. 6 dikali 7 42. 42 dengan 8. Bupen. Dibagi 7. Ini artinya bisa 1 di sini. 1 kali 7 ini 1. Tapi nanti panjang sih komanya. Makanya kita ambil 2 angka aja di belakang koma. Nurin yang nggak paham tadi yang mana? Yang sini gimana? Ini harusnya 7 gitu. Saya di sini 7. Bupen. Sudah, ada lagi yang bertanya? Sini, maju ke depan. Nomor. Apa yang bisa? Ini kan bilangan asli. Enggak
Ini tetap bilangan aslinya nggak perlu diubah-ubah lagi. Ada lagi? Masih nomor 1. Yang nggak paham yang mana tuh? 16 dibagi 3 berapa? 16 dibagi 3 ya 5. Kalau kamu bingung, buat aja kelipatan dari 3, 6, 9 dan seterusnya. Nanti cari yang mendekati 16. 16 bagi 3 berapa tadi dapatnya? 16 bagi 3 berapa? 16 dibagi 3. Kira-kira sini ya. Buat kelipatan 3 tambah 3 6. Terus 6 tambah 3 6 tambah 3 masa 12. 9 tambah 3 terus tambahkan 3 lagi 18. Cari yang mendekati 16, nggak boleh di atas 16. Yang mana? Yang 15. Berarti 16 dibagi 3 berapa? Berapa? Ini kok 16 dibagi 3, hitunginnya aja 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini berarti dapatnya berapa? 5, sisanya berapa? Iya, 1 penyebutnya 3, penyebutnya tetap. Ya, paham? Ada lagi? Abimanyu? Apa? Kalau nggak paham sini cari. Cara membaginya, kamu pakai cara prografi bisa nggak? Kalau kamu bikin kelipatan 7 kebanyakan. Dibikin seleksi ya 300 nih 730. Bentar, sebelumnya Ibu tanya, kalian bisa nggak membagi dengan menggunakan cara prografi? Ini nomor berapa tadi? Ada yang sudah sampai nomor 4? Putri nomor 4. Sudah sampai mana? Sini tuh lihat cetannya sampai mana? Assalamualaikum Bu Feni, selamat siang. Waalaikumsalam Pak, selamat siang. Jadi tadi sudah beberapa kegiatan tadi sudah Ibu lalui, mulai dari praobservasi, terus observasi kelas tadi bersama anak-anak. Ibu Feni sudah sangat bagus, luar biasa memberikan pembelajaran kepada anak-anak dengan baik. Di sini Ibu di pasca observasi ini saya ingin bertanya Ibu, ada beberapa pertanyaan minta izin. Yang pertama Bu, bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pelajaran pada pagi ini? Ini Pak, pertama-tama saya merasa bisa menyampaikan materi pembelajaran dengan tepat waktu, menyampaikan materi sesuai yang dijadwalkan dalam RPP. Ya, jadi alhamdulillah bisa selesai pada tepat waktu dengan alokasi jam yang sudah ditentukan oleh RPP yang sudah Ibu buat. Kemudian apa proses Bu pembelajaran yang sudah sesuai dengan yang sudah direncanakan? Sudah Pak, tapi saya masih merasakan belum sempurna cara penyampaian materi yang sudah dituangkan dalam RPP itu Pak. Terus dapatkah Ibu ini menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran tadi Bu? Dapat Pak, karena siswa pada saat pembelajaran berlangsung memperhatikan dengan baik. Terus berarti sudah
terjadi dengan baik, sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Bagaimana pikiran Ibu nih, perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada pagi ini? Ketercapaian tujuan saya merasa masih ada kekurangan dalam cara penyampaian materi atau bahasa yang digunakan. Ibu ya. Terus apa yang menjadi kesulitan siswa nih Bu pada pembelajaran kali ini? Siswa itu belum mengenal dengan jelas tentang struktur organisasi. Berarti tentang materi ya, materi matematika yang jadi tentang pembagian yang bilangan sampai seribuan ya. Terus apa yang menjadi kesulitan Ibu nih dalam pembelajaran pada pagi ini? Dalam pembuatan RPP saya masih mengcopy dan cara penyampaian pembelajaran tidak ada alat peraga untuk membantu proses belajar mengajar Pak. Itu kesulitan saya Pak. Ya memang Bu ya, memang hal yang biasa itu Bu. Cuman mudahan nantinya RPP ini sama-sama bisa kita bikin secara bersama-sama dan tidak lagi kita copy ya Bu ya. Terus apa alternatif lain untuk mengatasi kesulitan Ibu? Cara lain itu saya maksudnya cara lainnya itu dengan pembuatan RPP bisa melihat kepada guru yang lebih senior Pak, dan pembuatan alat peraganya biasanya dengan menggunakan barang bekas atau limbah Pak. Nggih. Memang matematika ini perlu alat peraga ya Bu ya. Marilah bersama-sama Bu ya, kita sama-sama mengidentifikasi hal-hal yang telah mantap, yang telah bagus, dan hal-hal yang perlu kita tingkatkan. Berdasarkan kegiatan yang baru saja Ibu laksanakan dan Ibu lakukan, dan menurut pengamatan saya begitu Bu. Cukup baik Pak, dan saya mendapatkan ilmu tentang pembuatan RPP dan penggunaan alat peraga. Jadi Ibu sudah RPP tentang matematika tadi ya Bu ya, sudah dilaksanakan. Dengan demikian apa yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya Bu dalam melaksanakan pembelajaran matematika untuk melanjutkan ini Bu perkalian ini? Saya akan lebih mempersiapkan diri untuk lebih maju dalam pembuatan RPP dan cara penyampaian materi dan cara menggunakan alat peraga. Iya, bagus Ibu ya. Jadi nanti bisa juga kita menggunakan metode-metode lain supaya anak-anak ini bisa lebih memahami dengan cepat gitu ya. Kesan umumnya Bu, apa kira-kira nih kesan umumnya setelah kita melaksanakan observasi ini Bu? Terima kasih kepada Bapak Hana sebagai supervisor yang telah membimbing saya dalam cara pembuatan RPP dan cara mengajar dengan baik dan benar. Saran saya kalau bisa sering melakukan supervisi kelas setiap 1 bulan sekali Pak, agar bisa meningkatkan pembelajaran di kelas. Terima kasih Bu. Saran Ibu sangat luar biasa. Memang kita sebagai harus sama-sama membantu dalam pelaksanaan observasi yang kegunaannya adalah untuk membuat pembelajaran lebih meningkat dan lebih bagus lagi. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Hari ini saya bersama sampean melaksanakan observasi. Semoga Ibu selalu sehat dan bisa melaksanakan pembelajaran dengan lancar bersama anak-anak. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ferry. Bu Ferry. Kita akan observasi
percakapan observasi pada hari ini dengan kita tadi melaksanakan observasi kelas dan observasi. Jadi di sini Bu Heni dalam percakapan observasi di kelas ini saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dalam kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran tadi. Jadi untuk pertanyaan pertama, Ibu Feni, bagaimana perasaan Ibu mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi? Baik, walaupun ini bukan pertama kali bagi saya, seperti yang kita ketahui sebagai pendidikan kita setiap hari menghadapi anak-anak, menghadapi kelas. Tapi untuk kali ini saya merasa masih ada rasa tegang. Tapi alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan baik. Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Bisa diceritakan kembali Ibu hari apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hana, Bu Yeni atas waktunya hari ini. Pak Hana sudah melakukan sesi coaching seperti akademik bersama kawan-kawannya Ibu Yeni. Dalam hal ini, Ulun sebagai pengajar praktik ingin memberikan umpan balik apa yang sudah Bapak Hana lakukan hari ini. Untuk sesi coaching seperti si akademik terkait pasca observasi sudah sangat bagus. Jadi coaching yang dilaksanakan Pak Hana sudah sangat bagus terhadap sejauhnya Ibu Yeni. Hanya saja sebagai pengajar praktik saya wajib untuk memberikan umpan balik. Nah, jadi dalam proses coaching sebenarnya kita itu mau menggali potensinya coach ya. Jadi mungkin saya cuma ingin memberikan saran ke Pak Hana aja, mungkin agak lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan untuk menggali kemampuan, menggali kemampuan daripada Ibu Yeni gitu. Kecilnya itu aja sih dari Ulun Pak Hana. Selanjutnya semuanya sudah berjalan dengan bagus. Sekali lagi terima kasih Pak Hana dan Ibu Yeni atas kolaborasi yang sangat hebat.